Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mendengarkan kajian, mari kita sama-sama mendekat, merapat di depan meja taklim, mendengarkan kajian di depan guru kita langsung. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah, pendengar di Markas 88,0 FM, Radio PPL Surakarta 103,8 FM, dan pemirsa di rumah yang menyaksikan siaran langsung kajian Masil Alisan Markas Islami Kabupaten Kampar melalui streaming Facebook dan YouTube Radio dan Markas TV. Malam ini kajian kita akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abuya Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh LCMA. Alhamdulillah Abuya sudah di hadapan kita semuanya. Dan tema kajian kita pada malam hari ini adalah tafsir ayat-ayat hukum. Baik, langsung saja kita simak dan dengarkan bersama kajian bersama Buya. Kepada Buya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadikas salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan juga salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kajian kita yaitu membahas tentang ayat-ayat hukum, dan dikarenakan bahwa kita sekarang pada bulan Sya'ban dan insyaallah tidak sampai 20 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini sebagaimana kita ketahui bersama, bulan ini dipilih oleh Allah sebagai bulan yang mana satu bulan penuh kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Oleh karena itu kita membahas apa yang menjadi dasar daripada ibadah puasa Ramadan kita. Para ulama sepakat, ijma' semuanya tanpa kecuali dari dulu sampai sekarang, bahwa puasa Ramadan itu merupakan salah satu rukun Islam, fardu hukumnya bagi umat Islam.
Kemudian dia merupakan rukun Islam yang keempat setelah zakat dan sebelum haji. Ulama mengatakan, mengambil kesimpulan hukum bahwa puasa Ramadan itu wajib didasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan juga ijma'. Adapun yang menjadi dasar wajib berpuasa di dalam Al-Quran yaitu ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah mulai dari ayat 183 berbicara tentang puasa sampai ayat 187. Jadi ayat 183 sampai 187 itu semuanya berbicara tentang puasa. Ayat itu Bapak Ibu sekalian dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ayat ini ada sebab turunnya. Ada beberapa sebab turun dari ayat tentang puasa ini yang disebutkan oleh ulama tafsir. Minimal ada 4 sebab turun tentang ayat 183 sampai 187 ini. Pertama sekali adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dari Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata fasama yawma Ashura wa salasata ayyamin min kulli syahr. Thumma inna Allah azza wa jalla farada syahra Ramadan fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam sampai wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fakana man syaa'a shama wa man syaa'a aftara wa at'ama miskina. Thumma inna Allah azza wa jalla awjaba as-siyama 'ala as-sahihil muqim wa thabata al-it'amu lil kabir alladhi la yastati'u as-sawma. Fa anzala Allah azza wa jalla faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Jadi Ibnu Jarir meriwayatkan dan juga Imam As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur menyebutkan riwayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah, lalu beliau puasa hari Asyura, puasa 10 Muharram. Ini berangkat daripada fenomena yang dilihat oleh Rasulullah di Madinah. Nah, di Madinah itu banyak tinggal orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mereka ada 3 suku yang terkenal. Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Kainuqa, dan Yahudi Bani Nadir. Ketika Rasulullah hijrah datang ke Madinah, dilihatlah oleh beliau orang-orang Yahudi pada puasa bulan Muharram, yaitu 10 Asyura, hari ke-10 Muharram. Maka Rasulullah SAW bertanya, kenapa orang-orang Yahudi ini berpuasa? Maka disampaikanlah kepada Rasulullah, mereka berpuasa dikarenakan hari Asyura ini adalah hari yang mana Bani Israel dan Nabi Musa
dibebaskan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Dan di hari itu Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun sendiri ditenggelamkan Allah pada hari Asyura. Lalu mereka puasa sebagai rasa syukur atas keselamatan mereka. Jadi Nabi Musa selamat dengan Bani Israel. Maka rutin dari hari itu mereka puasa 10 Asyura itu, tanggal 10. Dan puasa ini adalah sebagai rasa syukur mereka, ibadah. Maka Rasulullah mendengar itu, kalau begitu saya lebih berhak bersyukur atas hal itu. Oleh karena itu mari kita puasa. Padahal waktu itu sudah siang, sudah makan siang sudah. Maka kata Rasulullah kepada sahabat, siapa yang sudah puasa tadi dari pagi, maka teruskan. Tapi barang siapa yang belum berniat, niat dari sekarang, kata Rasulullah. Dan puasa nanti sampai terbenam matahari. Itulah pesan Rasulullah ketika itu. Itulah sebabnya berdasarkan hadis ini berselisih pendapat ulama. Bolehkah memasang niat puasa setelah fajar, puasa wajib Ramadan, ataukah wajib memasang niat dari malam? Di sini terbagi ulama mengatakan dua pendapat. Jadi namanya bapak kesiangan, di 10 bangun, belum berniat dari malam Ramadan, sah puasanya tidak. Itu masalahnya, apakah wajib berniat itu dari malam, atau boleh dari pagi pun sebelum zuhur pun boleh berniat? Di sini ada dua pendapat ulama dari mazhab yang 4. Jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, mereka mengatakan wajib memasang niat di malam hari. Tidak boleh dan tidak sah yang seniat pagi. Maka barang siapa yang tidak niat malamnya, dia qadha puasanya, tapi dia teruskan dan tidak sah puasanya. Abu Hanifah mengatakan boleh berniat puasa Ramadan pun di siang, pagi. Hanya tidak sempat dia malam, dia pagi. Apa dasarnya? Dasarnya kisah Rasulullah puasa Asyura tadi. Kalau begitu kita puasa. Maka kata Rasulullah, siapa yang tadi sudah puasa dari pagi, ya sudah, teruskan. Siapa yang belum, pasang niat sekarang. Dan kita puasa sampai sore. Berarti kan sudah siang waktu itu. Kok Rasulullah suruh niat puasa? Berarti niat puasa boleh. Sedangkan dan kemudian mereka berpendapat bahwa puasa Asyura di saat itu hukumnya adalah wajib. Berarti boleh memasang niat puasa wajib setelah subuh. Namun Bapak Ibu sekalian, dibantah oleh jumhur ulama, termasuk Syafi'iyah. Syafi'iyah mengatakan tidak sah memasang niat kecuali di malam hari. Kapan terhitung malam? Setelah terbenam matahari sampai terbit fajar. Ini Bapak Ibu bisa umpamanya setelah terbenam matahari langsung niat. Nanti niat itu ada beberapa syarat. Ya, saya berniat besok puasa fardu Ramadan, ya. Kemudian di tahun ini ada ya, karena Allah, sebagaimana diajarkan oleh Imam Nawawi. Jadi kalau tidak niat malam, maka dia tidak puasa. Kenapa? Hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Man lam yajma' Man lam yubayyit as-siyama min al-laili fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa dari malam hari, maka tidak sah puasanya.
Kemudian kalau Abu Hanifah ada lagi dalilnya dari ayat summa atimmus siyama ila laili, sempurnakan oleh kalian niat puasa itu sampai malam. Ayat itu juga dijadikannya berarti apa? Bahwa berniat puasa siang, dari siang tidak ada masalah. Namun Bapak Ibu sekalian, yang paling kuat di sini karena hadis-hadisnya adalah hadis sahih sekalipun hadis ahad. Nah, yang diprotes oleh Imam Abu Hanifah, hadis-hadis yang kalian jadikan walaupun sahih tapi ahad. Sedangkan dalil saya adalah Al-Quran. Hadis sahih yang ahad tidak bisa untuk mengcancel hukum Al-Quran. Ala kulli hal, ini adalah masalah ijtihad, tetapi yang paling ahwat dan hati-hati, maka jangan dilalaikan niat puasa dari malam. Ya, kemudian juga dipermasalahkan oleh ulama, apakah pasang niat setiap hari atau boleh sekali? Umpamanya berniat dari awal bulan saja. Setelah itu tak perlu niat lagi. Tinggal puasa saja sampai akhir bulan. Di sini juga terjadi perbedaan pendapat ulama. Pertama sekali, jumhur mengatakan bahwa Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, mereka mengatakan bahwa wajib masang niat tiap malam. Malam wajib. Satu mazhab mengatakan boleh berniat sekali saja, yaitu Malikiyah. Maka pasang niat dari awal. Jadi dari awal Ramadan saya berniat untuk puasa Ramadan. Semuanya. Selesai itu. Tidak perlu nanti setiap malam diulang, Saya lihat mazhab kita sekarang banyak Maliki dalam masalah ini. Tidak pasang niat lagi. Padahal Syafi'iyah tidak sah oleh dia. Harus setiap malam. Saya melihat dalilnya ya, kuat juga. Kalau Malikiyah mengatakan kenapa boleh niat sekali saja, dia analogikannya dengan ibadah yang lain. Seperti solat. Karena puasa Ramadan itu satu kesatuan, yaitu dari awal sampai akhir, tidak boleh disela-sela. Namanya puasa 3 hari atau dia pula puasa qadha nanti kan tidak bisa. Namanya puasa 3 hari puasa Ramadan, nanti 2 hari puasa sunat kan tidak mungkin. Maka kalau Ramadan masuk dari awal sampai akhir harus puasa, sama dengan sholat, ya kan, sama dengan haji. Artinya kan satu paket itu. Kan sholat kan tidak mesti setiap berubah rukun niat pula. Ya Allah, aku berniat sholat ini berdiri. Mau rukuk niat pula rukuk. Nanti mau sujud niat pula sujud. Kemudian mau apa? Niat ajalah kerja nanti. Oleh karena itu apa? Sholat itu niatnya cuma sekali dari awal. Kenapa dari awal sampai akhir salam? Haji juga begitu. Haji itu banyak perbuatannya. Pertama adalah ihram. Setelah ihram, niat ihram. Kemudian nanti tawaf. Setelah tawaf, wukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, melontar jamrah. Setelah itu nanti apa lagi? Sa'i. Kemudian tawaf wada. Banyak amalan-amalan itu. Apakah setiap amalan itu niat haji lagi? Punya apa? Dari awal niat aku niat haji, labbaik Allahumma hajjat. Tiba tawaf, ya Allah aku berniat tawaf. Tiba sa'i, aku berniat sa'i. Nanti tiba wukuf berniat. Kan tidak ada guru manasik mengajarkan begitu kan? Niatnya cuma satu dari awal untuk semua. Maka kata Imam Malik sama itu. Karena dia satu kesatuan, maka cukup satu niat saja. Tapi jumhur bantah, Syafi'iyah bantah,
Tidak begitu Malik, kias kamu itu kias ma'al farik. Analogi kamu itu analogi yang tak bisa diterima. Kenapa? Antara haji dengan puasa berbeda. Berbeda. Antara sholat dengan puasa berbeda. Kalau puasa, sholat kan tidak ada perantara. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Begitu juga haji. Kalau puasa di perantara. Maka puasa itu setiap hari adalah ibadah tersendiri. Ibadah tersendiri dia. Apa itu ibadah tersendiri? Pertama sekali satu hari. Ya puasanya cuma kan sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari, makan lagi dia, minum lagi dia, bersetubuh dengan istri sampai terbit fajar. Besok baru mulai lagi. Jadi tidak bisa dikiaskan. Kalau salat sekali ya terus. Haji juga begitu. Dan dia tidak bisa diperantarai. Kalau puasa bisa diperantarai. Contoh, dia puasa 2-3 hari, musafir dia, maka dia batalkan puasanya. Nanti dikodok, bisa puasanya. Gitu juga nanti jatuh sakit dia, bisa dia tidak puasa, nanti dia kodok. Kalau haji bisa. Pokoknya pas selesai tawaf sakit, pulang ke Indonesia dulu, sambung lagi. Jadi dia satu kesatuan. Maka mengkiaskan haji, sholat dengan puasa itu tidak benar. Oleh karena itu setiap hari harus dipasang niat. Dan itu berdasarkan, walaupun hadis itu hadis ahad, tapi itu adalah hadis yang sahih. Dan itu menjadi landasan. Maka Bapak Ibu sekalian, pasang niat itu jadi wajib berniat pertama, dan berniatnya di malam. Kemudian berniat setiap malam, tak boleh satu saja. Acuman saja. Bagus juga ini adanya dua pendapat mazhab ini. Jadi banyak ulama mengatakan gabung antara keduanya. Karena mana-mana tahu silap kan, lupa kita. Maka awal Ramadan itu langsung pasang niat sebulan. Kita pakai mazhab Maliki. Kemudian setiap malam nanti dipasang. Niat awal yang 1 bulan itu nanti gunanya apa? Kalau tiba-tiba di pertengahan kita lupa niat, maka kita tenang. Alhamdulillah, di awal sudah niat puasa seluruh Ramadan. Jadi gitu kata para ulama. Maka perbedaan ini membawa rahmat namanya itu. Jadi membawa kelapangan tak sempit. Jadi dari awal itu sudah niatkan semuanya, tapi setiap malam juga dipasang. Cuma gunanya apa? Ya jangan terlupa nanti. Kadang-kadang tertidur lelap malam karena terlalu capek. Maka di situ adalah solusi karena sudah kita niat. Alhamdulillah bahwa perbedaan pendapat itu akhirnya menjadi kelapangan dalam kita beribadah dan ketenangan. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kisah puasa Asyura ini. Kemudian puasa Asyura ini dibantah Imam Abu Hanifah yang mengatakan begini. Itu puasa Asyura Rasulullah suruh puasa siang-siang, suruh niat. Maka dibantah oleh Syafi'iyah dan Jumhur, puasa Asyura itu tidak pernah wajib. Mana dalil yang mengatakan bahwa puasa Asyura itu wajib? Puasa Asyura itu puasa sunat. Kalau puasa sunat berbeda dengan puasa wajib. Kalau puasa sunat itu lebih lapang sebagaimana salat sunat. Kalau salat sunat ini lempang. Jadi Bapak Ibu jangan segan-segan puasa sunat. Yang wajib beda dengan sunat. Seperti kalau puasa salat sunat, karena ada orang kadang-kadang
disamakan yang hukum wajib dengan sunat. Nah, sunat ini lapang. Pertama, sholat sunat itu ya bisa dilaksanakan tanpa berdiri, tidak ada masalah. Duduk. Maka kalau bapak dalam mobil, kemudian dalam mobil ya mau sholat sunat duha, sudah dah, sedang duduk mobil. Apalagi kita penumpang. Rasulullah sering sekali sholat sunat di atas onta. Nah, jadi sholat sunat tak bisa berdiri dulu. Kata tarawih tak perlu gelisah kalau imam panjang-panjang. Kalau panjang-panjang goyang lutut ya duduk. Masalahnya tak ada masalah. Nikmati bacaan imam. Ini perlu disosialisasikan. Karena ada kadang-kadang mengeluh-ngeluh panjang. Kan siapa yang menyuruh apa? Kalau sudah capek sudah berdiri, pada duduk, tidak ada masalah. Karena sholat sunat pun sanggup pun kita berdiri, lalu kita lakukan berduduk, sah nggak? Sah. Masalahnya cuma kurang pahala saja. Tapi kalau sholat wajib, selagi sanggup berdiri tak boleh, batal sholatnya. Maka Rasulullah SAW, kata para ulama, tidak ada diriwayatkan dari beliau bahwa beliau sholat fardu di atas kendaraan. Kalau dia sudah sholat fardu, turun dia dari ontanya. Tapi kalau sunat, sering di atas, dia sedang duduk di atas sholat sunatnya. Nah, ini perlu kita ketahui ya. Maka kalau mengikut imam sholat sunat, tidak perlu kita selisih. Dia udah goyang-goyang betul buat sana aja. Apalagi sekarang bawa kursi, insyaallah kita sediakan kursi ini. Kalau imamnya panjang, kursi itu kan bawa kalau capek, kalau kursi tidak ada masalah. Kalau itu sholat sunat, sekalipun mampu berdiri, ya wajib dengan wajib tak boleh kita meninggalkan berdiri ikut kecuali kalau serangannya kita tak sah. Sudah lain hal. Maka di sini puasa Asyura itu puasa sunat. Puasa sunat beda. Lagi puasa wajib harus dari malam niatnya, tidak sah. Sedangkan puasa sunat ada dalilnya. Mengkhususkan Rasulullah SAW pernah dari masjid pulang selesai dari masjid itu baru pulang ke rumah. Kalau dalam riwayat itu rata-rata Rasulullah baru pulang ke rumah setelah sholat subuh itu duha dulu dia duduk di masjid, baru dia pulang. Kadang-kadang kan itu kan dengan sahabatnya. Pada suatu hari mungkin dia ada pagi dan naik matahari baru dia pulang. Dia pengen sarapan. Aisyah, apa sarapan yang ada di dapur? Makanan? Ya Rasulullah, tidak ada apa-apa. Ada suai itu. Coba bayangkan Rasulullah tidak ada apa-apa. Rasulullah. Kalau kita sekarang kebanjiran apa-apa. Kita tanya istri ada apa? Mau makan apa? Kan itu pertanyaannya. Rasulullah bilang, Aisyah tak ada apa-apa ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah ketika itu? Kalau begitu ana shaim. Kalau begitu saya puasa. Pada pagi dah jam 9 ya Pak. Kalau kata Rasulullah saya puasa. Berarti apa? So, kalau ada makanan jadi disantapnya. Sekarang kena ada makan, mulailah Rasulullah berniat puasa. Jam berapa pasang niat puasanya? Jam 9. Berarti apa? Puasa sunat boleh. Boleh Bapak Ibu sekalian dibatalkan. Boleh dipasang. Jadi kalau puasa sunat ini agak lempang ya. Itu juga membatalkan puasa sunat boleh tak? Memang di sini berbeda pula pendapat ulama. Dia sudah puasa Senin Kamis, kan sering terjadi. Sudah niat puasa dari pagi, datang kawan, ayo makan katanya. Rugi pula kalau enggak makan. Lagi makannya makan enak. Kayak gitu. Akhirnya tergoda. Boleh nggak kita batalkan puasa? Tidak ada masalah. Puasa sunat. Nah, sekarang wajib nggak mengqadha? Di sini ada pula dua mazhab. Hanafiyah, Malikiyah mengatakan siapa yang membatalkan puasa sunatnya wajib mengqadha, walaupun dia tak berdosa, tapi dia wajib qadha.
Syafi'iyah tidak ada masalah. Mau ada uzur, mau tidak ada uzur, boleh batalkan. Dan tidak wajib qada. Kalau orang-orang Syafi'iyah ini gampang aja membatalkan puasa sunat, karena mazhabnya memang begitu. Jadi apa karena uzur atau tidak uzur, lalu dia niatkan batal, tidak ada masalah. Sama halnya dengan sholat sunat juga. Kalau orang berkehendak dia membatalkan, dia batalkan. Cuman saja tidak baik, artinya tidak dianjurkan. Karena dalam Al-Quran kita dilarang membatalkan amalan kita. Tapi ada yang mengatakan itu adalah untuk yang wajib-wajib, seperti sholat wajib dibatalkan, dia boleh bayar. Puasa wajib dibatalkan. Nah, jadi ini hubungan ya masalah Asyura tadi, dia puasa wajib atau tidak. Tapi jumhur ulama mengatakan Syafi'iyah, Asyura itu tak pernah puasa wajib, itu puasa sunat. Berarti Abu Hanifah mengkiaskan Ramadan dengan puasa Asyura boleh berniat siang, maka kata jumhur ulama tidak betul. Jadi di sini Rasulullah ketika dia datang ke Madinah, maka dia puasa Asyura karena dia melihat bahwa dia lebih berhak untuk bergembira dengan kesuksesan saudaranya. Kenapa? Karena para rasul, para anbiya itu bersaudara, ibarat saudara kandung mereka semua. Maka apa? Itu saudara saya. Kok Bani Israel pula yang saya lebih berhak bergembira. Maka kita puasa. Oh begitu Rasulullah. Cuman dibedakan puasa kita dengan puasa Yahudi. Maka Rasulullah bilang kalau hidup satu depan, maka apa? Puasalah 9 dan 10 atau 10 11 supaya tidak sama dengan puasa Yahudi. Ini adalah keinginan Rasulullah. Jangan kita mencontoh-contoh mereka. Begitulah sampai begitu Rasulullah memberikan contoh. Jangan banyak di Rasulullah khaliful Yahud, berbeda dengan mereka. Bahkan dalam ibadah kita, mereka pesta pora, Rasulullah ganti dengan hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian wasalasatu ayyamin min kulli syahr. Kemudian 3 hari setiap bulan. Maka puasa Rasulullah pertama sekali adalah sebelum ada puasa Ramadan. Satu riwayat mengatakan dari Mekah beliau sudah puasa 3 hari setiap bulan. Tiap bulan itu 3 hari. Berarti kalau 3 hari tiap bulan sampai 12 bulan berapa? 3 kali 12. Berarti dia puasa lebih sebulan kan, 36 ya. 36 hari dia puasa sebulan. Tambah pula puasa Asyura 37. Namun Bapak Ibu sekalian, 3 hari setiap bulan. Lalu turunlah kewajiban puasa Ramadan. Ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa antasumu khairul lakum faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini dari awal menjelaskan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Namun kewajiban ini masih bisa memilih. Maka ini sejarah tahapan. Jadi ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang-bilang. Maka di situ ada wa in kuntum ala safarin, kalau kamu musafir atau sakit boleh kamu batalkan, tapi ganti di hari yang lain. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan juga bagi orang-orang yang sanggup boleh juga membayar fidyah. Berarti puasa Ramadan sudah wajib tapi masih bisa diberikan pilihan. Siapa yang memilih puasa maka silakan. Siapa yang memilih berbuka silakan, tapi bayar fidyah. Itu awalnya kewajiban puasa. Maka di sini
fakana man syaa shama wa man syaa afṭar wa at'ama miskina. Setelah itu turunlah ayat yang mewajibkan puasa kepada setiap orang yang hadir di bulan Ramadan. Artinya yang Allah beri kesempatan memasuki Ramadan dengan syarat dia sehat dan dia bermukim. Tidak ada pilihan lagi, semua wajib puasa. Kemudian memberi makan itu tetap memberi fidyah, itu hanya diberikan, diwajibkan kepada orang tua yang sudah tidak tangguh puasa atau orang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya. Dengan ayat apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi kan ada ayat di atas wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini ayat ini menunjukkan bahwa awalnya Ramadan itu memilih. Siapa memilih puasa silakan, siapa yang memilih tidak puasa silakan, tapi bayar fidyah. Tapi setelah turun ayat berikutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum, tidak ada lagi pilihan bagi orang yang sanggup, yang sehat dan bermukim, wajib dia puasa dan bayar fidyah hanya bagi orang tua yang tidak sanggup atau orang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya. Tapi kalau diharapkan sembuhnya tak bayar fidyah, tunggu sembuh nanti wajib qadha gitu. Jadi orang sakit yang bayar fidyah, orang sakit yang mana? Orang sakit yang diponis oleh dokter sakitnya tak mungkin pulih lagi, dan tak mungkin dengan sakit itu dia berpuasa, dan sudah kondisinya darurat. Orang seperti ini bayar fidyah. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian turun ayat lagi. Jadi ada di situ ayat wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini apa pula sebab turunnya? Sejumlah orang-orang Badu datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Muhammad, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi?" Ini hadis Arabiyah. Kan ada hadis perempuan yang bertanya di mana tuh Rasulullah kemudian dia menunjuk ke langit. Ini ada pula orang-orang Arab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, hey Muhammad, apakah Tuhan kami dekat lalu kami bermunajat atau jauh maka kami panggil?" Kalau dia dekat kami bermunajat, kalau dia jauh kami panggil. Fa anzalallahu, maka Allah turunkan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dekat Allah itu. Nah, di sini kan bukan di atas langit katanya. Qarib. Di mana? Di kalau ayat itu kalau dihimpun-himpun ya. Nah, itu kan membuat ulama berbeda-beda itu. Kan jangan diponis-ponis begini-begini itu. Karena diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Sehingga membuat keliru-keliru. Apa yang tidak dibilang oleh ulama, dia buat-buat sendiri. Dia mau buat kacau balau sekarang. Cukup bukan ayat-ayat begini. Gimana dia menerjemahkan semuanya? Dia mau buat ulama, maka ya usah aja lah. Saya yakini begini. Jadi yang meyakini begini, jangan bertengkar-tengkar. Yang menuding-nuding orang, lagi mengeluarkan orang dari Ahlussunnah gara-gara yang seperti ini. Nanti ada lagi ayat kan? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil. Kami lebih dekat dengan hamba itu dari urat nadi leher mereka. Gimana itu? Gimana kamu menafsirkan ayat itu? Jadi ini masalah yang para ulama pun berbeda-beda. Maka jangan dipasang-pasang. Baik Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada menarik lagi, turun ayat uhilla lakum lailatas siyam. Ini ada pula sebab turunnya nih. Kenapa ayat itu? Maka sempurna ayat puasa itu.
tahapan-tahapannya. Awal puasa diwajibkan. Jadi puasa Ramadan kan tidak pilihan lagi. Cuman agak berat. Kenapa? Karena barang siapa yang berpuasa Ramadan, ukuran nanti dia menahan itu bukan sahur. Tetapi ukuran menahan bukan terbit fajar, tetapi ukuran menahan tidur. Jadi siapa yang puasa nanti maghrib buka dia tidur. Kalau dia sudah tidur wajib menahan. Tidak boleh makan, tidak boleh lagi dekati istri. Maka ada kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bara' bin Azib dari Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat-sahabat Rasulullah apabila mereka puasa, lalu datang waktu berbuka, tidur dia sebelum berbuka. Lam ya'kul lailatahu wala yawmahu hatta yumsi. Maka mereka tak makan lagi. Ini kan ada capek dia. Sudah waktu berbuka tidur dia. Sambunglah puasanya sampai maghrib besok. Ada seorang sahabat bernama Qais bin Sirma. Qais bin Sirma Al-Ansari, dia ini pekerja keras, pekebun. Lalu dia berpuasa Ramadan, kemudian di siang dia bekerja di kebun nakhil. Nakhil ini bisa berarti korma, bisa berarti sawit. Kan itu nakhil, karena mirip. Jadi dia bekerja di kebun kormanya di siang hari. Setelah hadir waktu berbuka, dia tanya istrinya, "Indaki ta'am? Sudah siap makan?" Qalat la, belum. Dah dia makan. Walakin antalik fa'atlub laki. Kalau begitu saya pergi, saya cari. Dan seharinya dia bekerja capek. Ketika mau keluar capek, terbaring dia dikit. Baringlah dulu katanya sebelum cari makanan. Berbaring-baring tertidurlah dia. Kemudian tertidur, dibangunkan istrinya. Bangun. Gimana? Celaka, rugi nak makan kita. Walam mantasafan khusya alaihi. Karena dia sudah tidur, tak boleh makan lagi. Cari pun makan cuma karena dia dah tidur. Puasalah dia sampai besok. Di hari siang besoknya langsung dia pingsan karena saking laparnya. Walam mantasafa khusya alaihi. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah dilaporkan itu, turunlah ayat, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Sekarang uhilla lakum lailatas siyamir rafasu. Mulai sekarang dihalalkan untuk kalian. Silakanlah berhubungan dengan suami istri. Silakan makan, silakan minum. Tidak lagi tidur ukurannya, tetapi adalah sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, sudah menahan sampai terbenam matahari. Maka dengan ayat ini terakhir 187, lengkaplah aturan puasa. Itulah aturan puasa yang kita amalkan sampai hari ini. Karena waktu Isya sudah masuk, insyaallah kita sambung nanti pada kesempatan yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.